Menurut pendapat saya, waktu yang terbaik untuk berselawat adalah, ini menurut pendapat saya, di atas jam 12 malam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi walaupun melalui video singkat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hal bersalawat itu bisa kita lakukan kapan saja. Hendak di waktu pagi, hendak di waktu sore, hendak di waktu malam, dan lain sebagainya. Kalau pertanyaannya, mana waktu yang lebih baik untuk bersalawat? Menurut pendapat saya, waktu yang terbaik untuk bersalawat adalah, ini menurut pendapat saya, di atas jam 12 malam. Kenapa saya mengatakan kalau kita bersalawat di atas jam 12 malam, itu salawat kita bagus? Yang pertama, mohon maaf sekali bagi yang punya anak, terutama saya yang punya anak. Terkadang kalau semisal sehabis maghrib itu kita bisa dipanggil dan lain sebagainya. Kalau kita siang, pagi atau sore, terkadang suara-suara yang seharusnya tidak kita dengar, sehingga konsentrasi kita untuk bersalawat itu jadi lebih terganggu. Tapi coba kalau seandainya kita bersalawat di atas jam 12 malam, ditemani secangkir kopi, insya Allah salawat kita itu rasanya khusyuk sekali. Dan yang paling pasti, tidak ada gangguan-gangguan, baik suara-suara yang kurang enak disebutkan, tidak ada gangguan dari keluarga dan lain sebagainya. Dan menurut salah satu riwayat, apabila kita beramalan di atas jam 12 malam, waktu itu langit-langit terbuka, dan menurut satu riwayat Allah Ta'ala memerintahkan para malaikatnya mencari orang-orang yang bersalawat, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang tahajud atau beribadah malam, untuk diberikan rahmat dan diangkat segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dicari seperti itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa orang pengamal salawat, istighfar, dan lain sebagainya, sama-sama mengamalkan. Ada yang mengamalkan pagi, siang, sore, dalam artian siang lah. Dan ada yang mengamalkan dalam jumlah yang sama, dalam waktu yang dalam hitungan yang sama, akan tetapi waktunya berbeda, yaitu malam setelah jam 12. Maka yang di atas jam 12 tadi
akan lebih terlihat hasilnya, di antaranya sikap tawaduknya, rendah dirinya, keilmuannya, dan termasuk juga di dalamnya keberkahan dalam hidupnya itu terlihat dikala orang yang berselawat di waktu malam hari. Alasan yang berikutnya, kalau kita bersalawat di malam hari, beramalan di malam hari setelah jam 12, maka ibaratkan, ini menurut pendapat saya, orang yang minta waktu itu tuh tidak tidak sebanyak orang yang minta di siang hari. Kalau boleh saya contohkan, di kala siang hari itu suatu hal yang lumrah, yang biasa orang mengerjakan ibadah, orang berdoa. Biasanya kalau di siang hari, kalau kita jadikan contoh orang 100 orang, maka dari 100 orang tadi yang beribadah di malam hari, kalau menurut pendapat saya, entahlah menurut pendapat antum, paling banyak dari 100 orang tadi, paling banyak yang beribadah 20 orang, atau bahkan tidak sampai segitu, palingan 10 orang, bahkan bisa-bisa cuma 1 orang. Karena kenapa saya katakan begitu? Karena godaan untuk melaksanakan ibadah di malam hari itu jauh lebih besar dibandingkan ibadah yang dilaksanakan di siang hari. Apa godaannya? Mungkin antum semua tahu sendiri. Yang pertama dan utama adalah godaan ngantuk dan lain sebagainya. Kecuali ada satu kegiatan yang melibatkan orang bersama-sama, itu pun jarang. Misalnya ada orang acaraan zikir 7 laksa dan lain sebagainya, itu ada puluhan orang, ratusan orang. Tapi itu pun tidak tengah malam. Nah, yang selanjutnya, di keheningan malam, cobalah duduk di pelataran, lihatlah langit, ada rembulan, ada bintang, ada puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan yang terkadang bisa kita lihat. Itu akan menambah rasa syukur kita, akan menambah kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syukur-syukur akan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita buka tirai atau kita ke pelataran, kita duduk sambil membacakan sallallahu ala Muhammad, saya yakin apabila sampai 1000 kali, itu ada semacam perasaan senang, ada semacam perasaan yang sulit digambarkan. Cuma pengamal-pengamal salawat yang mengerti tentang di sini, sulit saya katakan. Maka dari itu, sekali lagi saya katakan, menurut saya waktu terbaik adalah di atas jam 12 malam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.